Action. Oke, Abang, mungkin kita ingin tahu sih Bang terkait isi draft hasil putusan Baim kemarin seperti apa Bang? Hingga Saya bicara satu-satu dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya tidak simpang siur, Sudah ini pada kan tanggal suaranya? 16 April itu saya datang bersama Mbak Ibu bersama saudara-saudaranya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pertanyaannya, kenapa saya datang? Ya, saya datang itu karena memang saya berkirim surat ke pengadilan pada tanggal 9 April 2025. Saya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya Mbak Im Wong diperkenankan untuk mendengarkan secara langsung putusannya. Ingin hadir di dalam persidangan sebagaimana dalam suratnya. Ini surat saya. Ini surat saya ini secara supaya jangan sampai ada simpang siur, ada sesuatu yang tidak paham. Jadi saya berkirim surat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya sebelum berkirim surat, Baim itu telepon saya, "Bang, bagaimana apakah boleh saya hadir di dalam mendengarkan putusan?" Sebagai kuasa hukum, saya ikhtiar berkirim surat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang pada intinya itu seperti ini. Saya menginginkan kehadiran, jika diizinkan boleh hadir di pengadilan untuk mendengarkan secara langsung, karena menurut Baim ini adalah akhir dari sejarah perkawinannya. Jadi dia ingin mendengarkan secara langsung. Nah, dari surat ini saya mendapatkan jawaban dari Pengadilan Agama seperti ini. Pengadilan Agama pada tanggal 16 menyerahkan surat itu dan sekaligus surat ini. Dalam surat ini dikatakan bahwa apabila proses persidangannya itu didaftarkan secara ekot, maka putusannya pun harus disampaikan secara ekot. Artinya pada saat itu Majelis Hakim menyatakan tetap akan disampaikan secara ekot dan dipersilakan kami pulang, putusannya nanti akan disampaikan. Itulah peristiwa yang sebenarnya yang tidak dipahami oleh semua. Ya, inilah kejadian yang sebenarnya. Jadi kami datang itu karena ikhtiar dan itu adalah keinginan daripada Baim Wong sendiri. Jadi satu persoalan harus clear. Itulah kejadian yang sebenarnya. Majelis Hakim tetap menyatakan sesuai dengan peraturan, karena ini adalah terdaftar secara ekot, maka harus putusannya secara ekot. Jadi tidak ada hal-hal lain. Dan itu pun hakim tetap menyuruh kami pulang. Silakan Anda pulang, putusan tetap sesuai dengan ekot. Dan kira-kira 2 jam kemudian kami mendapatkan putusannya, pemberitahuan daripada putusan tersebut. Bang melihat bisa dibilang melihat Paula melaporkan pihak hakim ke Komisi Yudisial karena menyebutkan kata-kata yang tidak pantas untuk dirinya. Abang sendiri menilainya sebagai kuasa hukum mungkin seperti apa, Bang? Ya, kalau orang lapor ke KY boleh-boleh saja, tapi yang dilaporkan apa? Komisi Yudisial itu terkait dengan etika profesi seorang hakim. Jadi kalau misalnya terkait dengan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan terbukti nusus, itu keberatannya itu adalah upaya hukum. Ya, upaya hukum di tingkatan sesuai dengan tingkatannya. Kalau putusan pada pengadilan tingkat pertama itu upaya hukumnya banding dan itu akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama. Jadi apa yang disampaikan itu semuanya ada dalam putusan. Jadi kalau keberatan atas adanya putusan itu bukan di Komisi Yudisial, tapi adalah di Pengadilan Tinggi atau mengajukan upaya hukum banding. Itu yang harus dipahami supaya tidak tersesat semua, kita semua tidak tersesat. Bang, kan Paula mau bantah dan dia lagi bantah keselingkuhan dan dia sekarang ini lagi menyiapkan bukti yang akan dilakukan lewat banding gitu Bang. Ya tidak apa-apa, tapi kan ini sudah diputus. Ya. Kalau sudah diputus berarti ini adalah putusan. Putusannya menyatakan dia nusus. Itu saja. Jadi saat ini yang jadi pedoman, saat ini yang masih bisa dipercaya
Dan yang harus dipercaya itu adalah pertimbangan dari hakim ini. Dan ini adalah putusan, bukan keinginan saya, bukan keinginan Baim Wong, tapi ini secara hukum amar putusan dan itu adalah pertimbangannya terbukti nusus. Seperti itu. Bang, mungkin nanti pihak dari Baim sendiri melihat bahwa akan membanding seperti apa sih, Bang? Mungkin dari Ya kalau sudah banding kita bahas. Selama belum banding kita tidak bisa membahas apa-apa seperti itu. mungkin waktu banding sendiri dari kemarin putusan 14 hari sejak tanggal 16, 14 hari menurut peraturan Mahkamah Agung, maka 14 hari sejak tanggal 16 apabila tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku. Seperti itu. Jadi saat ini yang harus kita percayain itu adalah pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan adanya nusus. Salah satunya jadi pertimbangan yang selama ini katanya tidak ada, itu semuanya ada. Tidak mungkin itu disampaikan oleh Humas. Jadi yang menyampaikan adanya putusan tersebut itu adalah Humas Pengadilan. Dia adalah menyampaikan intisari daripada putusan, di mana di dalam pertimbangannya itu seperti adanya nusus. Nusus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu pertimbangannya itu ada di sini semua. Disinilah muncul kalimat adanya nusus atau adanya pertimbangan yang menyatakan bahwa seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Ini dinyatakan di sini, termasuknya adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa izin. Nusus adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan baginya untuk taat kepadanya. Ini adalah pertimbangan hakim. Ini adalah dasar, bukan kemauan saya. Dan itu pun bukan apa yang disampaikan. Humas hanya menyampaikan apa yang ada dalam putusan. Termasuk nusus itu adalah ini. Jadi saya itu selalu dengan data. Saya selalu dengan bukti. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa adanya bukti. Ini buktinya menyatakan seorang istri itu durhaka kepada suaminya. Inilah yang dikatakan nusus. Keluar, ada banyak macam. Tapi kalau fakta-fakta persidangan itu semuanya sudah ada, tidak perlu saya ungkap lagi. Karena di situ sudah cara bukti dengan bukti ada 86, 9 saksi fakta. Saksi fakta itu artinya saksi yang mengetahui, melihat, mendengar adanya sebuah peristiwa. Ditambah lagi dengan adanya 3 ahli yang mengetahui. Jadi itulah yang dijadikan dasar oleh majelis hakim menyatakan terjadinya seorang istri itu durhaka kepada suaminya atau nusus. Seperti itu. Ini pertimbangan dan ini putusan. Jadi kalau sudah diputuskan, ya sudah, inilah bunyinya. Bang, mungkin perihal hak asuh anak, apa Baim sudah menerima Bang untuk suami itu bersama ibunya, ibu bersama bayinya? Saya belum ketemu Baim, mohon maaf. Jadi saya cuma telepon dan saya tidak berkomunikasi lain berapa hari ini tentang masalah anak. Nah, izinkan saya besok coba saya akan telepon. Perkembangan terakhir saya tidak tahu. Nanti kalau saya menyampaikan sesuatu takutnya malah menimbulkan salah paham lagi. Jadi biar saja dulu yang saya tanggapi seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu adalah dasarnya keputusan. Di dalam putusan itu juga ada beberapa pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa seseorang itu nusus apabila bagaimana. Ada hal yang jangan sampai orang salah paham. Tidak bisa membedakan tentang perzinahan dan nusus. Kasihan banget kalau tidak bisa membedakan itu terus masuk di dalam persoalan ini. Gitu.
Perzinahan sesuatu yang beda, cara pembuktiannya beda, dengan saksinya pun beda. Sedangkan nusus adalah orang-orang istri yang dikategorikan durhaka kepada suami, istri yang berbohong, istri yang jalan tanpa izin dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda. Di dalam putusan ini yang terbukti secara sempurna adalah adanya perbuatan khusus. Bang, ini kan sempat beredar nih Bang, atau sempat bocornya salah satu poin yang ada di draft putusannya. Saya membahas yang Bang lain, Baim. ada beberapa halaman di putusan ini, 121 halaman. Di dalam 120 halaman ini yang terpenting begini, bahwa mungkin selama ini agak sedikit tidak dipahami. Putusan ini disampaikan begini. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka. Ya, itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Ini adalah putusannya setebal ini. Di dalam putusan ini semuanya lengkap. 9 orang saksi menyatakan apa, 86 bukti itu menerangkan tentang apa, semuanya ada. Ya, itulah kesimpulannya dan itulah yang disampaikan di dalam penerangan menurut Humas. Jadi yang menyampaikan adanya putusan ini kepada masyarakat itu adalah Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu. Saya atas nama Baim Wong menyatakan bahwa dengan adanya putusan ini, persoalan yang selama ini menyatakan bahwa seakan-akan bahwa Baim Wong itu seperti apa, semuanya udah terungkap. Dan itu seperti apa yang kejadian tahun lalu yang disampaikan, bahwa ada sesuatu terhadap seseorang yang mengkhianatinya, itu terungkap dan terbukti secara sempurna di persidangan ini. Seperti itu. Nanti kalau ada yang banding saya akan menyampaikan. Jadi saya tidak akan berbicara hal-hal lain. Bagi saya, Baim cuma melihat bahwa kebenaran itu akhirnya terungkap. Itu yang terpenting bagi dia. Kebenaran itu yang terungkap berdasarkan fakta. Saya katakan fakta karena 9 orang itu adalah saksi yang mengetahui, melihat, mendengar adanya sebuah kejadian. Ditopang, didukung dengan 86 bukti, baik bukti dalam bentuk rekaman dan sebagainya. Jadi itulah fakta-fakta persidangan, itulah dari putusan ini ditemukan adanya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai nusus atau durhaka kepada suami. Saya pikir itu, saya tidak akan bisa berlama-lama lagi. Saya mohon maaf. Sebagaimana saya sampaikan, kejadian tanggal 16, saya ulang lagi, itu datang Baim Wong atas keinginannya dia ingin mendengarkan secara langsung dari pembacaan, tapi hakim secara tegas menyatakan tidak bisa dan silakan pulang. Jadi tidak ada sesuatu, semua dasarnya ada di dalam surat saya dan sudah saya perlihatkan. Dan inilah yang mendasari kami datang, karena kami bermohon untuk hadir mendengarkan, bukan membaca. Tapi kita mendengarkan, tapi hakim secara tegas menyatakan tidak bisa dibacakan di hadapan para pihak, tapi silakan Anda pulang, nanti pemberitahuan adanya putusan ini disampaikan secara ekot dan Anda akan mendapatkannya. Saya pikir itu. Artinya kalau sidang terbuka sendiri untuk salinan putusan sendiri, apakah memang bisa diakses untuk masyarakat? Itu kan sudah ada kalimatnya, boleh diajukan permohonan tapi dengan alasan-alasan sebagaimana, tapi putusan ini memang yang punya adalah para pihak. Jadi kalau itu ada kalimatnya, silakan mengajukan permohonan. Kalau misalnya untuk kepentingan akademis, mungkin kepentingan apa, boleh, nggak ada yang dilarang, karena ini sudah menjadi keputusan yang terbuka untuk umum. Artinya itu keputusan boleh diketahui. Dan kenapa boleh diketahui? Terbukti dari Humas menyampaikan hal yang terpenting dari Humas, ya. Humas itu tidak pernah menyebut nama seseorang. Dia hanya menyampaikan pemohon dan termohon.
Ya, pemohon dan termohon semua perkara perceraian pasti kalimatnya termohon dan pemohon. Artinya dengan begitu banyak perkara ini saja adalah perkara nomor 3477. 3.477 perkara. Semua kalimatnya termohon dan pemohon. Tidak disebut nama langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu, supaya semuanya clear, jangan lagi seperti ada sesuatu. Kalau orang membantah, silakan membantah. Putusan ini sudah dibacakan dan inilah yang sebenar-benarnya. Ya, Bang, terkait dengan isi draft yang sempat bocor di media sosial, Bang, yang Akhirul mengatakan kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Paula Assalamualaikum mengidap penyakit warahmatullahi sejak lama, wabarakatuh. Tapi Bang. posisi anak-anak sendiri sekarang Saya- lagi ikut siapa bang? Ikut Saya sudah sampaikan. Paula. Bang, mungkin sedikit aja Bang menanggapi draft tersebut, Bang, yang menyatakan Paula katanya sempat sakit Saya sudah sebelum bantu menjelaskan. Saya mau penyakit kronis Paula, Bang.